Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kembali kita bisa bersama-sama hari ini menggali firman Tuhan secara seksama. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-21. Kita akan baca perikop tentang Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Haleluya. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita dan mengajar kita kebenaran ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini. Roh Kudus, tolong kami dan ajar kami untuk mengerti, singkapkan segala rahasia firman-Mu dan tuntun kami untuk berjalan dalam setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya dapat dari perikop ini tentang Yesus dielulukan di Yerusalem. Jadi kalau kita perhatikan ayat pertama, manakala kemarin Yesus keluar dari Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Di tengah jalan kita sudah belajar tentang apa yang bisa kita dapat dari seorang buta yang ada di pinggir jalan yang berteriak-teriak kepada Yesus. Waktu Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua orang muridnya. Pesannya perhatikan. Dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya." Dari ayat ini perhatikan bahwa Yesus dan murid-muridnya selalu bersama-sama. Namun Tuhan Yesus memiliki sebuah pandangan yang jauh daripada yang bisa dilihat oleh murid-muridnya. Manusia memiliki sebuah keterbatasan untuk melihat apa yang ada di depannya. Namun Tuhan tahu apa yang terjadi di depan kita. Jadi hal yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Tuhan mengetahui apa masa depan saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya,
dan dalam ketidakpastian meraba-raba apa yang akan terjadi atas hidup kita ke depan. Namun Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan terjadi atas hidup kita. Alkitab berkata, Ia mereka-rekakan masa depan buat kita. Rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin saudara tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan atas hidup kita, namun Tuhan melihat masa depan kita indah. Sebab itu biarkan roh yang ada dalam hidup kita menuntun kita mengarah kepada apa yang Tuhan maksud. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan abaikan setiap tuntunannya. Jangan berjalan tanpa arahan firman-Nya. Ketika kita memutuskan untuk berjalan keluar dari firman-Nya, kita sedang berjalan keluar dari rancangan Tuhan. Tuhan tahu masa depan saudara, karena Tuhan bisa melihat apa yang akan terjadi atas hidup kita ke depan. Sama seperti pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ke depan itu apa yang akan terjadi? Ada seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawa keduanya kepadaku. Tuhan tahu apa yang manusia tidak tahu. Sebab itu biarkan kita yang terbatas ini bergantung kepada Tuhan yang Maha Tahu. Hiduplah dalam pimpinannya. Sekarang perhatikan ayat yang ke-6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah lakukan tepat seperti yang Yesus perintahkan atas hidup kita. Ketaatan itu adalah melakukan tepat seperti apa yang firman-Nya katakan. Secara logika muridnya bisa saja bertanya-tanya, dari mana Tuhan tahu? Dari mana guru engkau tahu? Di depan itu nanti ada sebuah perkampungan dan di situ ada keledai betina. Muridnya bisa saja bertanya-tanya, bisa saja meragukan. Jangan-jangan guru kita sedang memprediksi sesuatu. Namun murid-muridnya sudah mengenal dengan baik siapa Yesus. Apa yang diucapkannya pasti terjadi. Dan murid-muridnya pergi dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ketaatan itu tidak mereka rekakan secara pikiran manusia kita apa yang akan terjadi. Taat itu melakukan tepat seperti yang firman-Nya katakan. Jangan mereka rekakan dan menghitung rugi dan untungnya ketika kita melakukan apa yang firman-Nya katakan. Jangan juga menebak-nebak apa yang akan terjadi setelah kita melakukan firman-Nya. Lakukan saja, karena Yesus tahu apa yang terbaik atas hidup mereka. Dan benarlah bahwa ayat yang ke-7 berkata mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Ternyata apa yang dikatakan Yesus benar. Ya tentu benar, karena Dia adalah Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Tahu. Apa yang tidak kita tahu, Ia tahu. Bahkan yang tersembunyi dalam hati kita, Ia tahu. Sebab itu jangan juga buat alasan untuk tidak melakukan, karena perintahnya itu mungkin saja bisa mempermalukan kita, bisa saja merugikan kita. Namun di hadapan Tuhan seorang yang taat tidak pernah memutuskan atau memikirkan untung dan rugi dalam melakukan firman-Nya. Sekarang perhatikan ayat yang ke-8, 9. Sekarang kita akan lanjutkan ayat yang selanjutnya. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Dari ayat ini saya bisa bagikan bahwa posisi kita di hadapan Tuhan itu adalah seperti keledai. Waktu Tuhan Yesus naik kepada keledai, bukankah keledai itu juga menerima penghormatan dari teriakan orang-orang yang banyak itu yang ada di sekitar Yesus? Mereka berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Posisi kita adalah seperti keledai. Kita ini hanyalah alat yang akan membawa nama Tuhan dipermuliakan, yang harus membuat nama Tuhan dimasyhurkan. Waktu banyak orang berteriak dan mengagungkan Tuhan, maka tetaplah kita menjadi kecil dan Yesus biarlah terus menjadi besar. Jangan berbangga, jangan memegahkan diri, jangan sombong, sebab kita ini hanyalah keledai. Keledai digambarkan sebagai binatang yang lemah. Hal yang sama dengan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak bisa pakai kita, Alkitab mencatat ia bisa pakai keledai, ia bisa pakai batu, ia bisa pakai pohon-pohon untuk memuliakan namanya. Namun karena ia sangat mengasihi kita, ia pakai saudara dan saya, supaya oleh hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Selalu ingatlah posisi kita di hadapan Tuhan, seperti keledai yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Namun karena nama Tuhan, setiap kita beroleh pengagungan dan kemuliaan. Yang ke-10 berkata begini, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu sautnya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Yang keempat yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah pengenalan yang tidak begitu dalam tentang siapa Yesus akan sangat mudah membuat kita berbalik dari mengagungkan dan memuliakan Yesus kepada penghujatan. Orang-orang yang sama yang hari ini kita baca di perikop ini mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja, memuji, mengagungkan, memberkati Yesus. Namun orang yang sama itu pula yang berkata dan berteriak dengan keras, salibkan dia, salibkan dia, dan salibkan dia. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi dan bukan Tuhan. Jika pengenalan kita kepada Tuhan itu sangat dangkal, ini bisa membuat kita berbalik dari memuji dan memuliakan Tuhan kepada menghujat dan mengkhianati Yesus. Hari ini kenali seberapa dalam kita akan Tuhan. Itu yang akan membuat iman kita teguh. Saya akan simpulkan beberapa hal yang baru saja kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Tuhan mengetahui masa depan saudara dan saya. Jadi percayailah Dia. Yang kedua adalah lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Ia akan menuntun kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hal yang ketiga adalah kita adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat hidup kita, nama Tuhan harus dimuliakan. Kita boleh menjadi kurang, tapi Kristus harus semakin bertambah-tambah atas hidup kita. Hal yang keempat adalah pengenalan yang dangkal bisa saja membawa kita berbalik dari memuji Tuhan kepada menghujat Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang salah yang akan kita terima nanti, karena pengenalan yang dangkal itu bisa saja membawa kita berbalik dari orang-orang yang membenci Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini lewat kesempatan bersaat teduh bersama hari ini. Kami memohon ya Roh Kudus tuntun kami untuk kami boleh terus percaya kepada setiap perkataanmu, sebab kami percaya bahwa Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang terus merenda dan mereka-rekakan yang baik untuk masa depan kami.
Kami mempercayai dan menyadari bahwa kami adalah alat-Mu, kami hamba-Mu. Sebab itu terjadilah seperti yang Bapa kehendaki atas hidup kami. Roh Kudus bawa kami untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.